Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Septiasari dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan riset pasar sederhana UMKM Dimsum Dapur Ica ID. Dan saya akan menjelaskan tentang sketsa iklan yang telah saya buat. Langsung saja. Data produk jasa. UMKM Dapur Ica ID adalah UMKM yang memproduksi makanan dimsum. UMKM Dapur Ica ID ini mulai berjualan dari bulan Agustus 2019. Dimsum dari UMKM Dapur Ica ID ini tidak kalah enaknya dengan dimsum yang ada di kafe-kafe ataupun toko-toko lain. Melainkan produk dimsum dari UMKM Dapur Ica ID mempunyai cita rasa tersendiri dan dibuat dengan bahan-bahan yang premium. Produk dimsum UMKM Dapur Ica ID tersendiri mempunyai beberapa varian rasa, yaitu ada varian original, mentai, jamur, keju mozzarella, dan keju biasa. Lanjut ke tentang dimsum. Untuk bahan-bahan pembuatan dimsum itu terdiri dari tepung tapioka, air, garam, telur, ayam giling, udang giling, kecap asin, gula, daun bawang, penyedap rasa. Dan untuk membuat varian rasanya perlu bahan untuk toppingnya, yaitu perlu mentai, keju, jamur, dan mozzarella. Untuk harga dimsum varian original per porsi 12.000 yang berisi 5 biji. Sama dengan varian mentai dan jamur. Untuk varian keju mozzarella per porsi seharga 17.000. Untuk lokasi dimsumnya tersendiri ada di Jalan Gerda, Gang Panji 2, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Lanjut ke analisis SWOT. Yang pertama ada strengths. Dimsum yang diproduksi oleh UMKM Dapur Ica ID memiliki cita rasa yang enak, tidak kalah dengan rasa produksi dimsum-dimsum lainnya. Gilingan daging ayam dan udangnya pun masih terasa. Ditambah dengan cocolan saus yang juga dibuat sendiri. Dimsum Dapur Ica juga sudah mulai banyak dikenal oleh beberapa kota karena keunikan dan cita rasa yang enak itu tadi. Lanjut ke weakness. Sedikit dari konsumen masih ada yang mengeluh tentang harga, sedangkan harga bahan-bahan sering naik lebih dari 2 kali lipat. Pembeli tidak selalu ramai, selalu naik turun pelanggan. Setiap pengiriman keluar kota selalu tepat waktu, kecuali hari-hari besar sering terjadinya overload. Lanjut ke trades. Dengan bahan-bahan produk dan minyak yang terkadang sering terjadi naik 2 kali lipat, membuat para pemilik usaha kebingungan, dikarenakan dapat menjadikan modal dan pengeluaran menjadi tidak pas atau seimbang. Namun meskipun begitu, UMKM Dimsum Dapur Ica tetap menjadi harga tetap. Dikarenakan jika harga produk dinaikkan, pelanggan akan enggan untuk membeli, meskipun yang membeli kalangan menengah ke atas. Selain itu, menjadi penghambat juga ketika ada yang memesan dari luar kota, karena terjadinya overload. Weakness, lanjut ke opportunity. Opportunities UMKM Dimsum Dapur Ica yang adonannya gilingannya ayamnya masih terasa bisa menjadi dimsum yang laris dijual, apalagi sekarang sudah sampai dijual di luar kota dengan harga yang standar. UMKM Dimsum Dapur Ica juga bisa jadi pengganti sarapan yang dijamin kenyang. Bisa juga untuk persediaan makanan bersama keluarga saat piknik, berpergian jauh, dan masih banyak lagi. Lanjut untuk menetapkan target pasar. Dibagi menjadi 3 faktor, itu yang pertama faktor geografis. Faktor geografis, konsumen kebanyakan dari kalangan orang-orang kantor dan mahasiswa, dan ada juga yang dari luar kota. Lanjut ke faktor psikografis. Konsumen UMKM Dimsum Dapur Ica ID adalah dari kalangan menengah ke atas. Dan untuk faktor demografis, konsumen perempuan dan laki-laki yang rata-rata berumur 30 tahunan dan datang dari kalangan mahasiswa. Maka dari itu, UMKM Dimsum Dapur Ica ID rata-rata adalah dari orang yang kalangan menengah ke atas. Lanjut ke what to say. Dapur Ica ID sebagai salah satu produsen dimsum menyediakan dimsum yang berkualitas premium sehingga mampu memuaskan pelanggan agar dapat menikmati dimsum yang premium. Selain itu, dimsum Dapur Ica juga bisa dihidangkan bersama keluarga, bisa menjadi pengganti sarapan. Untuk selanjutnya lanjut di bagian how to say dan layout. Itu yang pertama ada unsur verbal. Di dalam sketsa konsep iklan pada bagian headline terdapat kalimat Comfy Dimsum.
Kalimat tersebut maksudnya adalah kelembutan dari adonan dimsum yang telah dibuat sehingga membuat para konsumen nyaman memakannya. Di bagian baseline-nya terdapat kalimat rasakan keempukannya yang memiliki arti bahwa dimsum yang dibuat di UMKM Dapur Rica ID ini benar-benar memperhatikan adonan setiap adonan demi untuk memuaskan para konsumen. Sehingga ketika dimsum sudah benar-benar matang, kelembutan adonannya, keempukannya, rasa ayam dan gilingan udangnya itu masih sangat terasa. Lanjut di bagian unsur visual, bantal dan dimsum. Bantal biasanya digunakan untuk tidur karena keempukannya yang bisa membuat nyaman para penggunanya. Dan maksud dimsum yang terletak pada di atas bantal ini mengartikan bahwa dimsum ini mempunyai tekstur yang empuk dan lembut, seperti keempukan sebuah bantal, dan akan membuat nyaman dan kenyang bagi penikmatnya. Oke, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.